Selamat pagi anak-anak kami semua. Ibu Sony Pasaribu, guru SMP Negeri 3 Sanggul. Baik nak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, materi kita untuk hari ini yaitu mengenai perubahan sosial budaya dalam globalisasi. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada hari ini, adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian sosial budaya. 2. Menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ketiga, mengklasifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang keempat, memahami perubahan sosial budaya sebagai dampak dari dalam globalisasi. Nah, sebagai judul untuk materi kita hari ini yaitu mengenai perubahan sosial budaya dalam globalisasi. Coba diperhatikan dulu gambar berikut ini. Di sini ada dua gambar yaitu membandingkan kedua gambar di atas yaitu seorang petani yang mengolah lahan pertaniannya dengan menggunakan tenaga hewan yaitu seperti kerbau. Sedangkan sesudah adanya perubahan cara bertani, mereka menggunakan berupa alat traktor untuk mengolah lahan pertanian tersebut. Jadi dalam perbandingan kedua gambar di atas, apakah perubahan cara bertani dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial budaya pada era globalisasi? Benar, bahwa dari kedua gambar itu berpengaruh ataupun mengalami adanya perubahan dari petani yang mengolah lahan pertanian dengan tenaga hewan. Sesudah ada perubahan, mereka menggunakan alat traktor untuk mengolah lahan pertanian tersebut. Selanjutnya, kita harus mengerti ataupun memahami apakah pengertian dari perubahan sosial budaya. Di sini ada seorang ahli sosiolog yaitu Profesor Selo Soemarjan yang beliau menyatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan itu mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai sikap dan pola perilaku dari masyarakat. Itulah pengertian daripada perubahan sosial budaya. Lanjutannya yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Ini ada terdiri atas dua, yaitu faktor internal. Yang termasuk pada faktor internal yaitu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan baru yaitu berupa inovasi ataupun konvensi. Yang ketiga yaitu terjadi konflik. Dan yang keempat adanya pemberontakan ataupun dan disebut dengan revolusi atau perubahan. Sedangkan yang menjadi faktor eksternal yang menjadi penyebab perubahan sosial budaya yaitu karena adanya bencana alam, kedua itu karena terjadi peperangan, dan yang ketiga adalah karena pengaruh daripada masyarakat yang lain. Baik nak, kita lanjutkan mengenai
faktor-faktor pendorong daripada perubahan sosial budaya. Faktor yang menjadi faktor pendorong, kalau kita lihat gambar di sini, yaitu bagian dari alat komunikasi. Jadi yang menjadi faktor pendorongnya hingga terjadi perubahan sosial budaya, di sini ada ibu buat penjelasannya. Yang pertama yaitu dengan adanya kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, toleransi terhadap perilaku baru. Yang keempat, sistem lapisan sosial terbuka. Dan yang kelima, yaitu orientasi kepada masa depan. Keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Ketujuh, sikap menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir, penduduk yang heterogen. Sedangkan faktor yang menghambat adanya perubahan sosial budaya dikelompokkan menjadi: satu, kurangnya komunikasi dengan yang lain. Yang kedua, perkembangan iptek yang terhambat. Ketiga, sikap tradisional masyarakat. Empat, adanya kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Yang kelima, rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal yang baru. Ketujuh, hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang terakhir, sebagai faktor penghambatnya, adat atau kebiasaan yang telah mengakar atau secara turun-temurun. Selanjutnya, kita harus mengerti atau mampu memahami ataupun menerapkan proses-proses perubahan daripada sosial budaya. Prosesnya di sini ada ibu buat 3. Yang pertama itu karena proses akulturasi, yang pengertiannya atau artinya di sini proses di mana dalam masyarakat itu ada interaksi di antara dua budaya berbeda, tetapi mengakibatkan terbentuk budaya yang baru, namun sifat budaya yang ada tetap ada. Sedangkan proses yang kedua yaitu asimilasi, pertemuan dari dua budaya yang lambat lalu melebur menjadi budaya yang baru. Sedangkan proses yang ketiga yaitu berupa difusi. Pengertian dari difusi di sini seperti ada ibu buat satu contoh di situ. Proses penyebaran unsur-unsur budaya baru, ide, gagasan dari satu orang ke orang lain, ataupun proses penyebaran unsur budaya baru dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Dan untuk materi kita ini yang terakhir yaitu mengenai bentuk dari perubahan sosial budaya. Bentuknya di sini ada bagi 4, yaitu ada berdasarkan waktu yang terdiri atas 2, itu perubahan secara lambat yang disebut dengan evolusi, dan yang kedua perubahan cepat atau disebut dengan revolusi. Sedangkan bentuk yang kedua berdasarkan pengaruhnya, perubahan itu terdiri atas 2 yang disebut dengan pertama perubahan kecil dan perubahan besar. Sedangkan berdasarkan proses bahwa perubahan itu terdiri atas 2, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan kemajuan dan kemunduran arah, perubahan itu terdiri atas 2, yaitu perubahan
progres dan perubahan regres. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga anak didik kami bisa memahami dan mengulang kembali di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.